Sorotan Publik.com hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berita penuh warna, berimbang, teraktual, terpercaya, mengupas fakta, tajam dan integritas. Keluarga Rudi dan Reski korban penganiayaan, meminta keadilan hukum. Makassar, keluarga korban penganiayaan atas nama Sandi, meminta keadilan kepada pihak kepolisian Polsek Panakukang Polrestabes Makassar, yang dimana kedua anaknya dijadikan tersangka pada peristiwa yang terjadi di Jalan Panakukang Kelurahan Masele Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di 15 September 2024, tepatnya di hari Minggu. Di mana Rudi bersama Reski dianiaya di depan toko Lavita yang bertempat di Jalan Pengayoman Kelurahan Masele Kecamatan Panakukang Kota Makassar. Sandi Degetale bersama istrinya atas nama Jum Degeranu, menjelaskan kembali kronologi kejadian yang menimpa anaknya dan menantunya. Di saya ini yang punya anak dan menantu dan ipar saya yang bernama Arman alias Emang. Kenapa anak saya ini dijadikan tersangka padahal anak saya yang didatangi di tempat parkirannya, secara bersama-sama, melakukan pengeroyokan. Mereka melakukan penganiayaan secara bersama-sama di hadapan toko Lavita. Beruntung ada security Lavita atas nama Fidel, menyelamatkan anak saya, dan anak mantu saya, yang diduga saat itu, anak saya sementara diserang. Fidel mengerahkan masuk kedua anak saya ke dalam toko Lavita, dan mirisnya saat itu security nyaris ikut diserang. Inilah saya heran, kenapa anak saya dijadikan tersangka, padahal dia yang dikeroyok. Semoga ada keadilan untuk anak saya serta anak mantu saya. Lanjut Sandi, informasi dari penyidik bahwa anak saya dijadikan tersangka dikarenakan Reski melakukan penebasan balik dan melukai lawannya. Namun itu salah satu gerakan refleks dari Reski dengan cepat merampas senjata lawan yang sementara mau melakukan penyerangan terhadap Rudi, sehingga parang yang dirampas dari lawan mengenai jari lawan sendiri. Dan inilah yang menjadikan anak saya tersangka. Ungkap Sandi di lokasi warung kecilnya. Saya ini orang awam masalah hukum, dan saya juga tidak tahu apa salah saya, dan apa salah anak saya serta mantu dan ipar saya, hingga begitu teganya mereka melakukan penganiayaan bersama-sama terhadap keluarga saya. Saya selalu berdoa semoga Allah memperlihatkan kebesarannya dan menunjukkan kebenaran yang sebenarnya terhadap mereka yang menganiaya keluarga saya. Begitu juga oknum penyidik, yang menjadikan tersangka anak dan mantu saya. Hingga tayangnya berita ini, dari sejumlah awak media yang terbentuk menjadi tim, menunggu jawaban dari Polsek Panakukang Kota Makassar. Red Team. Padahal anakku yang didatangi, yang dikeroyok, ditersangkakan lagi. Iparku dipukul, dianiaya iparku sampai terpapar. Kenapa bisa anakku dianiayai secara bersamaan dengan massa iparku, menantuku, anakku. Kenapa bisa dijadikan tersangka? Saya punya anak dan saya punya menantu. Padahal dia korban dikeroyok dong seseorang yang di belakang Alaska. Pada tanggal berapa kejadiannya itu, Pak? Tanggal 15. Tanggal 15 kalau saya tidak salah. Hari Minggu sore sekitar hampir jam 6 lah. Iya, kenapa anakku ini dikasih begini kodong? Saya ini orang awam, minta tolong di semua kodong. Saya ini orang awam, bantu saya kodong, bantu saya sebagai orang tua kodong, karena saya orang tidak tahu apa-apa. Bantu saya kodong, saya tidak tahu apa-apa. Semua kodong, bantu kak. Kenapa bisa anakku ditersangkakan di Polsek Panakukang sama menantuku, sedangkan dia yang dikeroyok kodong. Dia dianiaya di masa sudah habis di masa saya punya anak sama menantu diparangi apa? Akhirnya iparku diambil, sudah dipukul, diambil naik motor, dibenting di tengah, dipukul sampai di pos security. Anakku anuku kodong iparku kodong. Di mana keadilan sebenarnya ini? Di mana keadilan sebenarnya ini? Saya ini orang bodoh, saya ini orang awam. Jujur saya ini orang awam, orang tidak tahu apa-apa. Minta tolong kodong. Siapa melihat video ini, bantu saya kodong. Bantu saya. Kenapa bisa anakku jadi tersangka? Kenapa anakku bisa jadi tersangka? Saya ini orang awam kodong, orang awam. Kenapa saya bilang orang awam? Saya orang tidak tahu apa-apa. Kodong. Karena kenapa saya bilang begitu, saya orang tidak tahu apa-apa kodong. Kenapa anakku bisa ditersangkakan? Jangan orang bodoh dikasih bodoh-bodoh. Ingatlah Tuhan. Ingat Tuhan. Pasti akan keadilan.